kami naikkan kepadamu malam ini. Berkatilah umatmu dengan pujian, penyembahan yang dinaikkan kepada Bapa. Berkati pula kesaksian yang telah kami dengarkan Tuhan, di mana Tuhan telah menolong orang muda ini dalam segala pekerjaan dan tugasnya Tuhan. Kembali malam ini kami akan sehidangan dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Baik, puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Selamat ulang tahun buat saudara Uco yang ke-27 tahun. Ya, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, umur panjang, sukses dalam pekerjaannya, dan juga Tuhan kiranya segera memberikan jodoh yang baik. Ya, karena sudah pekerjaannya sudah bagus, sudah punya rumah juga. Ya, MC kalau sudah bekerja, sudah punya rumah, harus punya istri juga. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita kembali kepada surat Roma. Malam ini kita akan membahas ayat Roma pasal 1, ayat yang ke-24. Surat Roma pasal 1 ayat yang ke-24. Baik, kalau kita sudah dapat, sekali lagi kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Kita baca bersama-sama Roma pasal 1 ayat 24, 23. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Semua yang percaya berkata amin. Silahkan kembali duduk. Kita memperhatikan bahwa jemaat Roma pada awal-awal bagian pada Roma pasal yang ke-1 ini kita dapatkan ada dua. Yang pertama, jemaat Roma ini terkenal dalam iman mereka yang dikatakan tersiar atau terkabar ke seluruh dunia. Itu yang menyebabkan Rasul Paulus dikatakan selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena mendengarkan kabar tentang iman jemaat Roma. Yang kedua adalah juga Paulus katakan mengenai ketaatan jemaat Roma ini kepada Tuhan. Saudara, kita sampai pada ayat-ayat yang kita sudah baca sebelum ayat yang ke-24 ini. Ternyata rupanya di dalam jemaat Roma itu tidak semuanya saudara yang kasih dalam Tuhan punya iman yang baik dan juga punya kehidupan rohani yang begitu taat kepada Tuhan. Rupanya di tengah-tengah jemaat Roma ini saudara yang kasih dalam Tuhan, ada jemaat-jemaat saudara yang kasih dalam Tuhan yang justru telah mengganti kedudukan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan hal-hal yang saudara yang kasih dalam Tuhan yang dikatakan mengganti kedudukan Tuhan itu dengan anak lembu emas. Yang kedua, mereka mengganti kedudukan Tuhan, saudaraku, dengan matahari, bulan, dan bintang. Mereka mengganti kedudukan Tuhan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan menyerupai manusia laki-laki dan perempuan, dan seterusnya dalam bentuk patung, kata firman Allah. Nah, saudaraku, tetapi Tuhan selalu datang melalui hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan ke jemaat Roma untuk menegur mereka,
untuk menyampaikan firman Allah kepada mereka, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya jemaat ini yang ada di dalam jemaat Roma, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu menjadi insaf, menjadi sadar, menjadi bertobat, dan saudara yang kasih, menempatkan Tuhan itu pada tempatnya begitu di dalam hidup mereka. Tidak mengganti kedudukan Tuhan, posisi Tuhan tadi itu dengan saudara yang kasih dalam Tuhan, berhalah dengan patung-patung itu saudara yang kasih. Nah, ini secara terus menerus begitu saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi mereka ini tidak mau juga bertobat. Akhirnya ayat yang ke-24 ini, karena itu dikatakan Tuhan menyerahkan mereka kepada apa itu? Kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saudara-saudara, karena mereka tidak menempatkan dalam hidup, dalam hati mereka yaitu Tuhan, jadi tidak ada lagi hidup yang menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, takut kepada Tuhan begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah keinginan hati mereka. Iya. Dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Untuk apa? Untuk mereka mencemarkan diri mereka. Yang kedua, akhirnya mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kita akan bahas kedua bagian ini saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini pada malam hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita masuk pada istilah saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menyerahkan mereka. Kalimat tentang Allah menyerahkan mereka berarti Allah meninggalkan mereka. Karena menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Bukan lagi kepada keinginan atau kehendak Tuhan, tetapi adalah kepada keinginan hati mereka. Yang saya katakan tadi, telah berulang-ulang kali saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka ini ditegur supaya sadar, supaya insaf, supaya bertobat saudara-saudara, tetapi mereka tidak juga bertobat. Sebab itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Iya. Lalu dikatakan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka mengikuti nafsu-nafsu yang sangat memalukan. Itu kita akan bahas saudara yang kasih. Kemudian saudaraku, istilah tentang keinginan hati dalam ayat ini yaitu menunjukkan kepada hawa nafsu mereka yang menggebu-gebu di dalam tubuh atau di dalam diri mereka saudara, iya, untuk kenikmatan yang haram. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Itu yang dikatakan sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi terjadi sebuah dosa kecemaran dan dosa hawa nafsu yang begitu sangat, saudaraku, maaf kalau saya katakan bejat sekali begitu saudara. Ini terjadi dalam jemaat Roma, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan, saudara yang kasih dalam Tuhan, iya. Kemudian kita akan melihat ada 3 tahapan keadaan sampai mereka ini ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi ada jenjangnya saudara. Tidak serta-merta langsung begitu saja saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Allah meninggalkan mereka dan kemudian Tuhan, dah terserah kamu deh gitu. Kamu mau seperti apa? Udahlah suka-suka. Bahasa orang Tangerang bilang suka-suka ludah begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi ada 3 tahapan. Yang pertama saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan, maaf saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu keinginan seksual berdosa yang mencemarkan tubuh mereka. Ini rupanya saudaraku persoalan masalah
Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia. Kemudian yang kedua, Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu birahi yang dikatakan sangat memalukan, karena ini terjadi kepada orang yang sejenis, saudara. Ini terjadi di Roma, saudara. Antara perempuan dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki. Dan sekarang ini pun, saudara yang kasih dalam Tuhan, memperhatikan bagaimana dosa ini begitu, saudaraku, terjadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, di dunia yang kita berada sekarang ini. Mari kita buka itu di dalam surat Roma pada pasal yang ke-1 ini, pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Baik, saya baca ayat yang ke-26, jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-27, demikian. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 2, 3. Dia juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan jalan-jalan dalam menjadi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan penusuman laki-laki dengan laki-laki, dan hanya itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Iya, saudara perhatikan dalam ayat yang ke-26, Allah menyerahkan mereka kepada apa? Hawa nafsu yang memalukan. Saudara perhatikan sampai segitu. Sebab apa? Istri-istri mereka. Jadi ibu-ibu gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan, menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Artinya, saudaraku, maaf cakap, perempuan dengan perempuan, begitu, saudara. Jadi lesbian itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, itu salah satu dosa di Sodom dan Gomora, sehingga Allah menghukum Sodom dan Gomora dengan api dan belerang dari langit. Iya. Nah, ini dosa ini terjadi di Sodom dan Gomora. Nah, di Roma, saudara yang kasih dalam Tuhan, terjadi hal ini. Dan bukan saja di Roma, tetapi di dunia kita sekarang ini, saudara-saudara, itu terjadi. Iya. Di Indonesia masih sembunyi-sembunyi. Tapi kalau di beberapa negara bagian di Amerika itu sudah dilegalkan, sudah diperbolehkan, saudara-saudara. Ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Nah, ini dibilang istri-istri, saudara yang kasih dalam Tuhan, menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Jadi antara istri-istri dengan istri-istri, saudara. Ini kan, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak wajar, dan ini sangat memalukan sekali, saudara. Kemudian ayat yang ke-27, bukan saja, saudaraku, istri-istri dengan istri-istri. Ayat yang ke-27 berkata, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Saudara, kemudian apa? Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Apa itu? Laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi bukan saja lesbian, tapi juga homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki, saudara.
Inilah saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Roma yang tidak saudara yang kasih dalam Tuhan menempatkan lagi Tuhan dalam hidup mereka, tapi menggantikan kedudukan saudaraku Tuhan itu dengan berhala, dengan Baal, dengan patung-patung, dengan hidup saudaraku yang maju, saudaraku, dengan hidup yang diberkati saudara, mereka mengganti kedudukan Tuhan itu. Saudara, maka demikian pula di bagian negara-negara yang maju sekarang ini, saya katakan tadi di Eropa, di beberapa negara Amerika, beberapa negara bagian itu sudah dilegalkan perempuan dengan perempuan, saudara yang kasih dalam Tuhan, ke gereja minta diberkati oleh pendeta. Laki-laki dengan laki-laki ke gereja minta diberkati di gereja. Kalau pendetanya tidak memberkati saudara-saudara atau tidak menolak, maka si lesbian atau si homoseksual ini bisa melaporkan ke polisi dan pendetanya ditangkap, lalu saudaraku disidang dan dipenjarakan. Itulah sebabnya seperti ini ketiga kalinya saya bilang, ketika kami musyawarah besar GPDI sedunia di Bandung, saudara yang kasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan GPD yang ada di Amerika, di beberapa negara bagian, kalau sudah mau hari Minggu itu tidak tenang, karena takutnya ada orang yang datang, saudara-saudara, dalam golongan seperti ini, saudara, minta dinikahkan. Sebab itu gembalanya, saudaraku, membuat ada ring pertama, ring kedua, ring ketiga. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan mesti dikondisikan keadaannya steril, begitu tidak ada yang datang dengan tadi itu, saudara. Sebab kalau ring pertama, ring kedua, ring ketiga itu masih bisa bilang, oh pendetanya lagi tidak ada, pendetanya lagi di luar kota atau pergi ke negara atau kota atau negara bagian lain, begitu, saudara-saudara. Karena memang hukum mereka, undang-undang mereka sudah, saudaraku, melegalkan seperti itu. Iya, itu dimulai oleh ketika saudaraku Obama. Tapi semua Amerika itu belum, masih ada beberapa negara yang masih menolak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, di Indonesia sudah beberapa kali ini dilakukan di Bali. Iya, di Bali sudah beberapa kali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu di Indonesia. Belum yang saudaraku secara sembunyi begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya pikir kalau di Indonesia tidak mungkin ini terjadi, saudara-saudara. Sebab kemarin saja yang yang presiden sudah tanda tangan untuk investor minuman keras boleh masuk di Indonesia, itu dimentahkan oleh saudaraku beberapa tokoh-tokoh agama supaya itu dibatalkan, karena tidak disahkan saja di Indonesia cukup banyak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita tidak bahas ke sana itu. Tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu, saudara yang kasih. Lalu saudara perhatikan dalam ayat ini bahwa ayat yang ke-26 dan 27 ini berkata, saudaraku, pada ayat yang ke-27 ini, karena itu kalimat yang terakhir di bawah, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi dosa, maaf cakap, lesbian dan homoseksual ini, saudara, tidak selamat masuk surga, saudara-saudara. Kenapa? Ini kesesatan gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini kesalahan, ini dosa yang luar biasa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik. Sebab itu dikatakan setelah Allah menyerahkan mereka kepada pikiran dan keinginan hati mereka yang terkutuk, saudara. Jadi orang yang hidup begini ini orang terkutuk, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-28 masih Roma pasal yang ke-1 ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, ayat yang ke-28 berkata, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah,
maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudaraku, kebanyakan ini terjadi di negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang sudah makmur, negara-negara yang jaya, negara-negara yang peradaban teknologinya, pengetahuan dunianya itu mengalami kemajuan yang pesat sekali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi menaruh, saudaraku, pengharapan imannya kepada Tuhan. Kenapa? Ilmu, pengetahuan mereka, penemuan-penemuan mereka itulah yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Seperti itu, saudara. Sementara yang memberi pengetahuan, yang memberi hikmat, yang memberi kecerdasan, kita lihat bahwa penemu-penemu awalnya itu kemudian itu dikembangkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Fakta sejarah membuktikan itu adalah pastikan orang Yahudi, keturunan Abraham, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, ini jadi salah, begitu saudara. Jadi keliru, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kembali seperti bagian yang lalu, Israel begitu. Ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan, menikmati kemakmuran, kejayaan, kelimpahan, keberkatan dan keamanan dari Tuhan terhadap mereka, saudara, mereka melupakan Tuhan, begitu saudara-saudara. Nah, jadi baik peristiwa jemaat Roma maupun peristiwa Israel di Kanaan, saudara, ini menjadi sebuah peringatan kepada kita. Sebab apa? Saudara, kita semua ini tanpa kecuali sangat dimungkinkan sekali untuk hidup bukan saja berkecukupan tapi berkelimpahan. Sangat terbuka kemungkinan saudara yang kasih dalam Tuhan akan menjadi orang-orang yang kaya, saudara. Saya katakan terus terang seperti ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi firman ini diberikan kepada kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk supaya jangan terulang seperti jemaat Roma begitu. Tidak semua jemaat Roma ya. Ada beberapa orang dalam jemaat Roma, dan demikian pula saudaraku mengenai Israel, supaya apa? Jangan itu saudaraku terjadi kepada diri kita, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Nah, ketiga tahapan ini dikatakan terjadi kepada semua orang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menolak kebenaran penyataan Allah atau firman Allah atau kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada semua orang, saudaraku, yang bagaimana? Yang tidak mau bertobat, saudara-saudara. Iya. Dan mereka kemudian mencari kenikmatan dalam, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenajisan yang berakibat pada ayat yang ke-18, yaitu murka Allah. Tolong ayat 14 sebagai ayat penutup ditampilkan. Iya. Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi saudaraku, murka Allah dikatakan nyata dari sorga kepada mereka yang seperti dalam jemaat Roma ini, saudaraku, yang yang dikatakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, iya, dengan kefasikan dan kelaliman mereka menindas atau menggeser, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebenaran atau keberadaan Tuhan
dengan kelaliman dan kefasikan mereka, begitu saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi sangat juga kalau saya katakan menyedihkan begitu saudara. Ternyata orang-orang yang tanpa Tuhan, ya tanpa Tuhan dalam kemajuan pengetahuan, ilmu saudaraku, teknologinya, dapat dipastikan mereka saudara-saudara akan mengalami murka Allah. Akan berbeda saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka juga yang mengalami kemajuan teknologi pengetahuan, kejayaan kemakmuran, tapi mereka hidup dalam takut kepada Tuhan. Sebab ternyata di Amerika itu saudara-saudara, saya mendapatkan atau menerima beberapa kiriman dari kawan saudara, mereka itu kebaktian satu kali bisa puluhan ribu, seratusan ribu dalam satu gedung seperti Stadion Senayan itu gerejanya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat bahwa dalam kemajuan teknologi mereka, saudaraku, ada yang seperti saya katakan tadi itu. Tetapi ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, di mereka juga di tengah-tengah kemajuan yang begitu saudara-saudara, ternyata dalam satu kali ibadah itu puluhan ribu sampai ratusan ribu, sampai saya geleng-geleng kepala begitu saudara, melihat saudara yang kasih dalam Tuhan, kehadiran dan respon mereka yang begitu luar biasa kepada Tuhan, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semuanya saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab sangat dimungkinkan kita masuk dalam area ini saudara, dalam situasi kondisi ini saudara-saudara, itu sangat-sangat saudaraku terbuka bagi kita semuanya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah ini sebagai peringatan, bukan saja kepada saudara jemaat, tetapi juga kepada kami sebagai gembala jemaat saudara-saudara. Karena kita melihat contoh Israel yang waktu lalu, bukan saja jemaat Israel, tapi juga imam-imamnya saudara. Bukan saja imam-imam, tetapi penegak hukum atau pemerintahan yang ada di sana waktu itu. Berikut adalah gembala-gembalanya saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan saja gembala-gembala, tapi juga nabi-nabinya. Bukan lagi mereka saudaraku menerima firman dari Tuhan, lalu firman itu yang disampaikan kepada Israel, tapi justru dari berhala-berhala, Baal-Baal itu yang disampaikan kepada jemaat Israel saudara. Jadi semua kita ini tanpa kecuali saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, diperhadapkan pada hal ini saudara-saudara. Dan saya begitu yakin dan saya begitu percaya saudara-saudaraku dengan firman Allah ini sebagai satu peringatan bagi kita semua, untuk itu jangan terjadi pada diri kita. Amin. Tetapi kita tetap hidup dalam kasih karunia saudaraku, dengan Tuhan begitu setia sampai akhirnya saudara. Kita mau maju, mau diberkati seperti apa saudaraku, tetap dengan Tuhan. Kita mau dengan keadaan yang saudaraku pas-pasan, juga tetap Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.